mungkin sesuai dengan yang dia bawa. Ya. Kalau dia bawa kambing berarti hajatnya gede. hajatnya gede. Kalau bawa sapi lebih gede lagi. Bahwa untuk Mbah Condro Bumi ini bukan milik satu orang. Nah, silakan dia yang mau mempunyai kepercayaan yang seperti itu, dia biar berjalan. Tapi yang kepercayaan dengan yang lain juga diberikan kesempatan. Saya cuma memahamkan bahwa Mbah Condro ini adalah bukan orang yang biasa. Bukan orang biasa. Bukan orang yang biasa, tapi memang benar-benar luar biasa Luar kan biasa, itu ya. ya. Luar biasa sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dimanapun Anda berada, bersyukur sekali kita pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 kita bisa bersua meski tidak langsung ya, kita di studio. Bapak Ibu saudara kami semua, sahabat Sukma Hati dimanapun Anda berada, berharap bisa menyimak obrolan kita pada ngobrol moderasi pada hari ini. Alhamdulillah hadir pada kali ini sahabat lama kita ya. Yai Muhibin ya, Mas Yai Muhibin ya, yang lahir di Magelang, tepatnya di Kecamatan Candi Mulyo ya. Candi Mulyo. Berarti orang-orang berkelas ya. Candi dan Mulyo. Dan beliau ini adalah seorang penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang bertugas di Candi Mulyo, meniti karir dalam edukasi pendidikan anak dan dalam sebuah metode qiraati, melakukan edukasi metode pembelajaran Al-Quran yang sampai hari ini sebagai Diklat Qiraati Magelang ya. Juga dalam perjalanan karirnya beliau ini Pak Muhibin, Mas Kiai Muhibin ini setelah hijrah dari kampungnya yang lama Tepus Wetan ke Podosuko hari ini, melakukan proses luar biasa pendekatan masyarakat yang dahulu ini minim kesadaran keberagamaannya, ini cukup subur dan tertata dalam keberagamaan, dalam kesepahaman moderasi beragama kalau dalam versi Kementerian Agama begitu ya. Ya. Ini Pak Muhibin juga punya hobi ya. Hobinya apa Pak? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya, karena di jalan-jalan itu kan perintah Allah juga kan ya, fantasiru fil ardi gitu. Jadi habis sholat ini kita diminta untuk jalan-jalan, cari rezeki, cari inspirasi ya. Oke, kali ini kita ingin bicara tentang moderasi beragama. Kita tahu bahwa Kementerian Agama menerapkan program mandatori prioritas di tahun-tahun 3 tahun terakhir ini adalah moderasi beragama. Nah, dan salah satu fundamen atau dasar utama moderasi beragama adalah salah satunya adalah menerima kearifan lokal. Ya. Alhamdulillah pada bulan ini, bulan Sya'ban, Jawa ini ruah Pak ya. Ruah biasa nih kan. Ruah ya. Ini orang Islam Jawa banyak melakukan ritual atau tradisi nyadran Pak ya. Sadran yang tidak asing lah kalau orang Magelang, orang Jawa ini dengan nyadran. Oke, saya kira-kira boleh teman-teman di luaran sana pengen tahu ya, mungkin yang luar Jawa mungkin bertanya apa sih itu nyadran gitu ya. Nyadran bisa diceritakan, mungkin ini punya sejarah yang panjang. Nyadran dahulu dan nyadran yang hari ini bisa kita laksanakan seperti apa? Kalau di daerah khususnya untuk Candi Mulyo ataupun lingkungannya, ini adalah sudah menjadi adat ya, menjadi adat kebiasaan bahwa mengingat dan menghormati kepada leluhur. Leluhur baik itu adalah yang sifatnya beragama Islam ataupun non Muslim, itu memang sudah menjadi kebiasaan yang namanya nyadran, sehingga
itu seolah-olah menjadi hukum yang wajib. Oh, Gitu. Sampai nyaris Hukum yang wajib ya. Ya enggak berani meninggalkan. Oh, nggak boleh meninggalkan. Ya. Terus kita bicara spesifik ya. Iya. Di Candi Mulyo ini ada sebuah petilasan makam Mbah Kiai Condrobumi ya, Iya. di mana cukup viral ya, tiap tahun itu banyak banget para keturunannya hari ini pada nyekar sowan kepada leluhurnya Mbah Kiai Condrotimuka yang katanya juga beliau ini adalah seorang yang bangsawan juga sebenarnya, cuma kayaknya dia nggak mau berkarir dalam dunia politik di Mataram saat itu. Itu sebenarnya makam siapa sih itu? Itu memang saya lihat jamaahnya ini peminatnya sangat besar sekali. Banyak ya? Besar sekali. Sampai terlaksananya itu 3 hari. 3 hari pelaksanaan 3 hari itu. Gitu. 3 gelombang itu ya? 3 gelombang. Ya 3 hari itu berturut-turut sampai pada hari hanya. Sampai hari hanya. Nah, namun setelah saya lihat ini tradisinya berbeda dengan di desa saya yang mayoritas. Kalau di desa saya yang mayoritas itu biasanya kalau mau nyadran semuanya ini mengirim bacaan surat ikhlas Al-Quran di makam, tahlilan gitu ya. Tahlilan itu, kemudian nanti baru istilahnya selamatan kan, itu selamatan, mengeluarkan istilah itu sedekah kan, itu sedekah. Makanan. Nah, setelah saya melihat di Gupitan ini Mbah Kiai Condrobumi yang terkenal dengan Eyang Condrobumi. Eyang Condrobumi itu biasanya terkenal seperti itu. Nah, itu kok berbeda kan itu. Berbeda itu nuansanya, mereka itu seolah-olah itu sampai saya sendiri itu juga nggak paham. Ada yang berbondong-bondong membawa ayam itu. Hidup. Ayam hidup. Iya, ayam hidup. Oh, bukan, belum ingkong yang siap saji itu ya? Belum. Ini sebelum hari hanya. Oh, sebelum hari hanya. Nah, ada juga yang bawa kambing gitu. Nah, apa sih ini? Kemudian saya tanya-tanya, ternyata dia itu mempunyai hajat kepribadiannya. Apapun yang mereka hajat. Ya, mungkin sesuai dengan yang dia bawa. Ya. Kalau dia bawa kambing berarti hajatnya gede. Kalau bawa sapi lebih gede lagi. Itu sehingga di sana itu bahkan saya mempunyai keinginan itu saya pengen pesen ayam satu itu ya. Hasil dari pemberian jamaah itu sampai belum keturutan udah dipesan sama orang semua. Itu. Nah. Mungkin dirasakan itu ada semacam berkah gitu ya, yang mungkin ada yang mempunyai kepercayaan yakini itu ya. Nah, kemudian yang saya pahami di sana ini kebanyakan ini ternyata niatnya ini adalah untuk semua kebanyakan ke dunia, karir, harta, karir, jabatan gitu. Sehingga seperti ada Mbang Kandil. Ini yang sering dicari di sana itu yang namanya Mbang Kandil. Mbang Kandil berarti kembang kandil, bunga kandil ya. Ini yang sering sama dicari di sana itu luar biasa. Sehingga pada awalnya itu sampai saya itu mau duduk mau tahlil itu nggak punya tempat. Semuanya itu sama mencari kembang kandil. Dan juga tradisi yang itu juga mungkin dari nenek moyang yang namanya ngobar menyan kan. Ngobar menyan kan. Itu sampai bekasnya itu sampai bertumpuk seperti gunung gitu. Iya. Karena saking banyaknya kan. Nah, ini kemudian yang perlu saya pahamkan kan itu. Bukan saya hilangkan tapi saya pahamkan. Saya pahamkan supaya semuanya ini tersalurkan bahwa untuk Mbah Condrobumi ini bukan milik satu orang. Nah, silakan dia yang mau mempunyai kepercayaan yang seperti itu, dia biar berjalan. Tapi yang kepercayaan dengan yang lain juga diberikan kesempatan kan itu. Jadi jamaah yang datang pada sadranan di makam petilasan Mbah Condrobumi itu lintas agama ya? Ya, lintas agama. Ada Muslim, ada non Muslim, ada yang bahkan kepercayaan juga tidak sedikit gitu ya. Jadi dulu belum tertata ya. Belum tertata. Okay. Terus jenengan hadir di sana. Ya, saya kemudian memahami melakukan proses di sana, pendekatan. Ya, kebetulan karena saya juga mukimnya di situ. Iya. Karena saya sudah di situ. Ditokohkan di situ ya, alhamdulillah penyuluh kita luar biasa. Di sana sehingga tahap-tahap yang panjenengan lakukan sehingga mereka mau bareng-bareng lah
untuk menjaga bagaimana biar semua pemeluk agama ini bisa berdoa di sana? Ya, saya memberikan kefahaman terutama kepada juru kunci lah. Juru kunci. Nah, juru kunci ini memang luar biasa. Juru kunci itu di sana luar biasa. Tidak hanya satu. Ya, sampai ada 5 orang. Pemegang otoritas makam di situ makam juru di situ, kunci ya. juru kunci. Satu atau 2 orang? Ada 5. Wah, 5 orang. 5 orang. Berarti pintunya 5. Pintunya 5. Tinggal dia ini dikenyar dengan siapa. Dan ini juga luar biasa, Masya Allah. Cuman harus kita tata lebih baik kan itu. Jadi kita tata lebih baik. Kemudian saya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian saya ajak contohnya seperti yang khususnya untuk Muslim. Karena Muslim karena kepanitiaan ini campur. Ya. Nah, biasanya pada waktu di makam ini hanya sibuk dengan tamu. Kemudian saya ajak malamnya yuk tahlil dulu. Nah, ya. Biar nanti besok kalau pada waktu hari H itu kita nggak ngikuti tahlil tapi kita sudah ngirim. Nah, kemudian akhirnya bisa diterima oleh mereka. Kok enak yo kan gitu. Nyaman ya, nyaman, bisa khusyuk gitu, kan, gitu ya. Bisa khusyuk itu. Terus kemudian saya kembangkan karena saya juga mengajak mereka untuk mujahadah. Yang saya pakai itu adalah mujahadah Nihatul Mustafirin. Mujahadah Nihatul Mustafirin. Kemudian saya ajak mulai dari sedikit-sedikit, yuk kita juga menghargai kepada nenek moyang kita, leluhur kita. Kemudian kita ajak awal mujahadah ini, misalkan setelah puasa kan liburan itu, kemudian di sawalnya kita mulai dari situ. Kemudian di akhir ditutupan biasanya di bulan Saban seperti ini, di bulan Ruah. Nah, karena di situ juga besertaan dengan nyadran. Akhirnya malamnya sebelum hari H itu kita ajak jamaah semuanya di situ. Alhamdulillah. Kemudian dari sedikit demi sedikit sampai yang mereka non muslim itu bisa memahami, bahkan juga tidak sedikit sekarang itu yang alhamdulillah dengan atas hidayah Allah itu bisa memahami dengan Islam dan mau menjadi mu'alaf masuk Islam. Iya, ada. Itu ada. Dan sadar sendiri dari hasil interaksi dan kenyamanan kebersamaan terus mereka login gitu. Mu'alaf itu ya. Mu'alaf. Ya semua adalah atas kehendak Allah dan juga kita juga patut untuk bersyukur, termasuk kita adalah sebagai penyuluh memang juga harus selalu berikhtiar kan itu. Berikhtiar, berusaha, ternyata bisa kan itu. Jadi kira-kira kaidah apa yang dipakai penyuluh Yai Muhyiddin ini sehingga melakukan pendekatan yang cukup lembut dengan tanpa mengurangi substansi dari acara ritual atau tradisi itu, tapi tetap bisa melakukan tradisi yang sudah berjalan gitu. Saya cuma memahamkan bahwa Mbah Condro ini adalah bukan orang yang biasa. Bukan orang yang biasa, tapi memang benar-benar luar biasa kan itu ya. Luar biasa, sehingga tidak mungkin karena mereka itu nggak diundang itu datang sendiri. Nah, saya pahamkan, cobalah kita menghormati tamu-tamunya dari beliau. Insya Allah kalau kita itu menghormati dengan tamunya beliau, kita akan dapat kelebihan. Nah, kemudian dia mulai tanya bagaimana caranya. Nah itu. Kemudian ya kita ya harus, karena kita itu sebagai penerima tamu ya kita harus sowan dulu, coba caranya sowan seperti ini gitu. Ya. Jadi sudah disepakati ya, jadi ada semacam pengurus makam yang memberikan aturan-aturan tata cara di situ ya, sehingga tamu itu merasa nyaman dilayani gitu ya. Itu lebih teratur dan baik untuk semuanya gitu ya. Oke, kiranya kita bisa tangkap bahwa makam petilasan Eyang Condro Bumi itu bisa diterima di masyarakat ya, tradisi sadranan itu, dan sampai hari ini masih berlangsung. Dan penyuluh agama di situ berperan dan tentu memberikan efek yang positif ya, baik dari sisi sosial, kerukunan di tengah keberagaman, kemudian juga bisa
menumbuhkan bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu hampir di semua agama ada ajarannya. Ya, Cuman kemudian tata caranya yang berbeda. ya. Dan di makam Condro Bumi ini diatur. Ya, kalau dulu serabutan sekarang sudah lebih tertata, terjadwal dengan baik. Oke, Pak Muhyiddin, kira-kira kata-kata apa untuk pesan untuk jamaah kita Sukma Hati untuk di bulan-bulan berkah, bulan Syakban, bulan orang banyak melaksanakan tradisi sadran kali ini? Ya. Terima kasih kepada semua jamaah Stadion Sukma Hati ya di Kemenak Kabupaten Magelang. Saya sebagai penyuluh agama Islam, saya memang harus berusaha karena itu adalah sebagai kewajiban kita, terutama ketika kita sudah berekrut kepada Kementerian Agama. Marilah kita berinovasi terus dalam berjuang untuk keagamaan atau agama Islam. Insya Allah kita selalu akan mendapatkan hidayah. Sedangkan untuk bulan Syakban, untuk tradisi sadranan, itu sudah jelas hadisnya bahwa dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk labuh ya, bulan untuk labuh. Kemudian bulan Syakban ini adalah bulan untuk tandur ya. Kemudian Ramadan itu bulan untuk panen. Nah, bahasanya itu sampai dikatakan bahwa Rajab ini adalah bulannya Rasulullah, kemudian Syakban bulannya Allah, kemudian untuk Ramadan ini adalah bulannya umat kan itu. Nah, dalam arti kita sebelum panen, kita untuk menghargai kepada leluhur kita. Bahasane untuk agama Islam adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain, karena kita akan menghadapi di bulan yang suci, marilah kita sucikan semuanya lahir dan batin termasuk dosa-dosa kita kepada orang tua. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Yai Muhyiddin. Kata-kata hari ini luar biasa, bisa kita pahami dan semoga akan nyaman kita laksanakan. Amin. Sahabat Sukma Hati, demikian ngobras kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita bertemu pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.